kembali lagi bersama saya Asif dalam Sisi Sejarah. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang suatu senjata, yaitu senjata Nunchaku. Kepopuleran Nunchaku yang memiliki daya hancur kuat menjadikan Nunchaku sebagai suatu alternatif senjata yang cukup mematikan. Terlebih bentuknya yang kecil dan relatif simpel membuatnya mudah disembunyikan, sehingga membuat Nunchaku menjadi alternatif senjata yang favorit dan cukup berbahaya. Karena dinilai cukup berbahaya, Nunchaku di beberapa negara dinyatakan ilegal, seperti di Kanada, Singapura, dan di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Dengan larangan ini, Nunchaku menjadi satu-satunya senjata tumpul yang masuk dalam kategori berbahaya. Meski di beberapa negara Nunchaku dianggap sebagai senjata yang ilegal, namun minat terhadap Nunchaku tidaklah surut. Bahkan banyak anak muda yang bukan basic dari bela diri menjadikan Nunchaku sebagai barang mainan. Untuk menghindari dari jeratan hukum, mereka membuat dari bahan-bahan yang tidak berbahaya. Misalnya Nunchaku yang terbuat dari plastik, ataupun Nunchaku yang terbuat dari pipa pralon yang dilapisi aluminium. Mereka juga mengembangkan berbagai teknik bermain Nunchaku. Yang teknik ini kemudian mereka sebut freestyle Nunchaku. Freestyle Nunchaku. Pada teknik ini yang lebih menonjol bukanlah teknik bela dirinya, namun pada teknik keterampilan dan keindahan memainkan Nunchaku. Permisi mas, jalan ke kota lewat mana ya? Arah jalan ke kota lewat mana ya? Oh, sorry, I don't understand what do you mean. Oh, I'm sorry. Are you a tourist? Oh, I see. Wait a second. Hey man, what's in your pocket? In there. Oh. Yes, this. Yes. Wait a minute. Oh, this is my Nunchaku. Oh, Nunchaku? Yes. Oh. Wow, that's impressive. May I ask some question about your Nunchaku? Oh, sure, with pleasure. Since when you are playing Nunchaku? Oh, about since 5 months ago, but I have learned some technique. What do you think about learning Nunchaku? It's easy or difficult? Oh, this is very easy. If you are know the basic of playing Nunchaku, this is very easy. I have heard that Nunchaku is an illegal weapon in some country. What's your opinion about this? I think that is ridiculous. This is very safe weapon if you are how to use it well. By the way, how much you buy this Nunchaku? Oh, I made it by myself, but you can find it in sport shop or martial art shop with price about 70,000. Oh, I see. Can you make me one for me, please? I will buy it. Oh, sure. Come with me. Oh, okay.
Maka kemudian lahirlah teknik freestyle nunchaku seperti wrist spin, hurricane, helikopter, pada awal tahun 70-an, dunia perfilman dihebohkan oleh kedatangan sosok baru asal Tiongkok yang bernama Lee Shaolong, atau yang bernama asli yang lebih populer disebut Bruce Lee. Saat itu, Bruce Lee seakan-akan membawa sesuatu yang baru, terutama pada teknik bela diri yang ia sebut sebagai Tinju China, atau yang disebut juga sebagai Kung Fu. Selain memperkenalkan Kung Fu, Bruce Lee juga memperkenalkan satu senjata lagi yang cukup unik dan cukup membuat orang terpana, yaitu adalah dua bilah kayu yang sama panjang dan sama ukurannya yang dihubungkan oleh sebuah rantai, dan Bruce Lee memberi nama itu adalah nunchaku. What? Selain memperkenalkan Kung Fu, Bruce Lee juga memperkenalkan satu senjata, yaitu senjata yang terbuat dari dua bilah kayu yang masing-masing kayunya itu sama panjang dan dihubungkan oleh sebuah rantai atau tali yang Bruce Lee atau Lee Shaolong sebut sebagai nunchaku. Ini dia nunchaku, atau yang disebut nama lainnya double stick. Saat itu para penonton perfilman terpesona dengan penampilan yang dilakukan oleh Bruce Lee dengan nunchakunya. Sontak saja, nunchaku menjadi populer dan terkenal di mana-mana. Dan orang-orang pun mulai mencoba sendiri untuk membuat senjata tersebut dan mencoba untuk memainkannya pula. Bahkan di Indonesia tidak luput dari imbas nunchaku. Bahkan ada sebuah industri yang khusus membuat nunchaku berbahan dasar kayu tentunya, dengan di Indonesia yang diberi istilah royong. Sebenarnya jika menilik lebih jauh lagi, nunchaku sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum Bruce Lee mempopulerkannya. Dari beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwasanya nunchaku, atau yang lebih dikenal sebagai double stick atau royong di Indonesia, adalah alat menumbuk padi pada masyarakat petani yang tinggal di Kepulauan Ryukyu, atau yang lebih dikenal sekarang adalah Kepulauan Okinawa. Mulai diadopsi oleh masyarakat Ryukyu sekitar sejak tahun 400 sampai dengan 200 sebelum Masehi, yaitu sejak zaman 36 kepala keluarga bermigrasi dari Tiongkok menuju ke Kumemura, Kuninda, Okinawa, Kepulauan Ryukyu. Pada masa pelarangan senjata oleh Kekaisaran Dinasti Shio saat itu terhadap Kepulauan Ryukyu, para petani tidak diperbolehkan untuk memakai senjata ataupun pedang untuk membela diri. Namun terdesak oleh
para pencuri, perampok, ataupun penjahat yang menginginkan harta mereka, namun para petani tidak memiliki apa-apa untuk mempertahankan diri, maka para petani pun memutar otak dan membuat alat penumbuk padi sebagai senjata. Pada mulanya, nunchaku tidak berbentuk demikian. Nah, kalau ini sekitar 30 cm masing-masing bilahnya. Kalau zaman dahulu, zaman Kepulauan Ryukyu, masing-masing bilahnya ini, yang ini, ujung ini sekitar memiliki tinggi 170 cm ya, sekitar setongkat pramuka. Kemudian satu bilahnya lagi itu berukuran 40 cm ya, sekitar segini ya, segini. Nah, kemudian masing-masing bilahnya itu disambung dengan rantai, atau zaman dulu nggak ada rantai ya, pakainya tali, kemudian diikat gini. Nah, kemudian tapi ini yang salah satu ini panjang 170 cm, yang atasnya ini 40 cm. Nah, zaman dulu begitu. Dalam perkembangannya, nunchaku ini menjadi pendek. Yang tadinya 170 cm sampai dengan 40 cm masing-masing bilahnya, saat ini menjadi 30 atau 35 cm. Yang saya pegang ini berukuran 30 cm. Kenapa kok menjadi pendek? Karena diprediksi atau diperkirakan karena berkembangnya zaman yang menginginkan suatu kemudahan, ini diubah menjadi pendek agar mudah disimpan dan disembunyikan agar orang-orang tidak melihatnya. Umumnya, nunchaku dibuat dari kayu keras sejenis kayu oak, kayu pasania, atau kayu jati. Kalau di Kepulauan Ryukyu ya menggunakan kayu oak ya. Kemudian kayu-kayu ini dipoles dan dihaluskan, serta kalau zaman dulu diberi minyak agar kayu ini ulet dan tahan lama. Setelah nunchaku berubah fungsinya dari alat penumbuk padi ke senjata, nunchaku ini meledak dan populer di mana-mana. Salah satunya menyebar ke Asia Tenggara yang terdekat, karena Kepulauan Okinawa itu di sisi selatan Jepang, dekat dengan Kepulauan Filipina ya, menyebar ke wilayah Asia bagian Tenggara ya. Di Filipina, nunchaku dikenal dengan istilah tabak tayo. Salah satu artis martial art yang mempopulerkan tabak tayo di Filipina adalah Dan Inosanto. Dia adalah salah satu yang menguasai teknik-teknik tabak tayo dan mempopulerkannya di Filipina pertama kali. Dari Dan Inosanto inilah Bruce Lee belajar bermain nunchaku, dan kemudian mereka berdua bermain film, dan kemudian nunchaku terkenal deh sampai ke seluruh dunia.